Indonesia. Di area parkiran sebuah mall, Atlas membukakan pintu mobilnya untuk seorang gadis yang membawa tentengan belanjaan di kedua tangannya. Setelah itu, Atlas pun menyusul masuk. "Hani, terima kasih banyak ya. Kamu udah beliin aku benda-benda yang aku suka dan aku pengen banget dari dulu." Gadis bernama Viola itu merangkul lengan Atlas dengan mesra. "Are you happy?" balas Atlas. "Iya, I'm so happy." Senyum Viola tampak mereka. "Dan sekarang, giliran aku yang mau ngasih sesuatu kamu. A little surprise. Tapi aku yakin kamu nggak bakal ngelupain ini." Gadis itu melepaskan blazer yang menutupi tubuhnya, menyisakan tank top dengan tali tipis di dalamnya. Kemudian mendekatkan tubuhnya pada Atlas. "Aku akan ngasih kebahagiaan juga buat kamu," bisik gadis itu sambil mengusap paha bagian dalam Atlas. Plak! Atlas langsung menepis tangan itu sebelum menyentuh bagian vitalnya. Itu membuat Viola sangat terkejut. Value seorang cewek itu tergantung pada seberapa kuat dia menjaga harga dirinya. Ucap Atlas dengan tatapan tajam. "You are not." Imbuhnya kemudian. Viola merasa tertampar sekaligus malu. "Tetapi, aku cuma mau balas kebaikan kamu." "Get out." Potong Atlas. Viola dia mematung. Wajahnya langsung terasa panas. Tingkah laki-laki itu benar-benar membuatnya bingung. Jika bukan untuk sebuah kesenangan, lantas apa tujuan Atlas mengajaknya jalan dan membelikannya barang-barang mewah seminggu terakhir ini? Apa jangan-jangan Atlas adalah seorang gay? Apa perlu pakai bahasa Indonesia? Ujar Atlas lagi. "Keluar ya." Tak punya pilihan lain, Viola pun keluar dari mobil itu. Tentu saja tidak lupa dengan membawa belanjaan yang sudah dibayarkan oleh Atlas tadi. Viola tentu tidak mau pergi. Hahamah. Atlas membuang napas jengah. Kemudian langsung menyalakan mesin mobilnya dan meninggalkan area tersebut. Ia menuju sebuah kawasan apartemen. Tahun lalu ia membeli sebuah unit apartemen, meski ia lebih sering tidur di rumah orang tuanya daripada di apartemen itu. Ya, tujuan Atlas membeli apartemen itu sebenarnya hanya untuk mencari ketenangan diri saja. Di lobi apartemen, tampak Yuda yang sudah menunggunya. 3 bulan lalu Yuda resmi naik jabatan jadi manajer operasional di PT Alpha Zeta Eva, tapi ia juga seperti merangkap menjadi sekretaris pribadi Atlas karena selalu mengingatkan Atlas tentang agenda-agenda penting. Banyak yang menyarankan Atlas untuk merekrut seorang personal asisten, mengingat posisinya sebagai presiden direktur perusahaan. Namun Atlas menolak. Ia bersikeras bisa mengatur dirinya sendiri. Meski pada kenyataannya, ia tetap aja butuh diingatkan tentang beberapa hal. "Kenapa wajah lo kecut gitu? Kayak kaos kaki sebulan gak dicuci aja," ujar Yuda. Atlas membuang napas. Cewek sekarang tuh banyak yang gak punya harga diri ya. Gak ada malunya menawarkan diri ke cowok. Kebanyakan cuman modal tampang doang, tapi gak ada value. Zero. Mana kalau diajak ngobrol banyak yang gak ngertinya, cuman pelangap-pelongo doang. Yuda tersenyum sendiri. Sudah tidak asing lagi baginya mendengar Atlas mengoceh seperti itu. Yang pintar dan punya value kan cuma Naila. "Atlas," balas Yuda kemudian. Atlas mendelik ketika mendengar nama itu. Setiap kali mendengar nama Naila, ekspresinya selalu berubah. Yuda menepuk-nepuk bahu Atlas. "Selama lo ngebandingin semua cewek sama Naila, lo nggak akan pernah nemu yang tepat. Atlas. Satu lagi, cara lo nyari dan nyetret ceweknya juga salah. Makanya yang lo dapetin selama ini selalu salah." "Apa sih?" gumam Atlas sambil menepis tangan Yuda dari pundaknya. Kemudian ia buru-buru mengalihkan topik. "Lo ada apa nyamperin gue kesini? Kan kita mau jengukin anaknya Reva hari ini." "Atlas," balas Yuda. "Reva baru melahirkan secara sesal 3 hari yang lalu. Selama di rumah sakit, mereka belum sempat menjenguk. Baru hari itu bisa mencocokkan jadwal dengan yang lainnya. Kebetulan momennya juga pas. Reva sudah pulang ke rumah." "Astaga, gue belum beli kado lagi." "Tuh kan, udah ketebak sih. Lo pasti lupa sama hal-hal beginian. Beli sekarang masih sempat enggak ya? Bisa-bisa aja. Tapi yang lain pasti ngamuk ke kita kalau datang telat. Udah, datang dulu aja. Soal kado nanti kan bisa nyusul. Gue nebeng lo deh ya. Lagi malas nyetir juga nih." "Oke, tapi kita jemput Salsa dulu ya."
Oke. Mereka berdua pun melangkah keluar dari apartemen itu. Memasuki mobil Yuda yang masih tercium aroma barunya. Bonus dari kantor bulan lalu atas performa kerjanya yang sangat baik. Dari sana mereka pun langsung menuju sebuah kantor firma hukum, tempat Salsa bekerja sebagai pengacara selama 1 tahun terakhir. Ada Atlas juga. Ujar Salsa saat melihat Atlas duduk di bangku belakang. Tumben gak bawa mobil sendiri, Atlas. Lagi kepengen ngerasain mobil barunya Yuda. Sahut Atlas. Hehe, bisa aja loh. Salsa menoleh pada Yuda. Sayang, kado buat Reva udah kan? Udah. Aman. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju kediaman Reva. Mereka hampir datang bersamaan dengan Noe dan Meira. Sementara Intan, Luna, Billy, dan Fatir sudah di dalam sedari tadi. Aku kirain cuman aku sama Noe yang paling telat. Ujar Meira. Biasalah, Mei. Bapak dirut kita ini harus diingetin dulu. Jadwalnya kan sibuk banget. Belum lagi agenda kencan sama cewek-ceweknya. Balas Yuda sambil melirik pada Atlas. Masuk. Jangan kelamaan ngobrol di luar. Banyak nyamuk. Atlas langsung berlalu memasuki rumah itu. Yang lain menyusul di belakang dan mereka langsung disambut oleh Ronald, suaminya Reva. Wah, Mas, selamat ya atas kelahiran anggota keluarga barunya. Ucap Salsa saat menyalami Ronald. Terima kasih banyak ya. Balas Ronald ramah. Zevanya mana? Mas. Tanya Meira. Zevanya adalah anak pertama Ronald, alias anak sambungnya Reva. Zeva udah tidur dari sejam yang lalu. Tadi sempat rewel sih. Biasalah, ngerasa jealous karena sekarang ada adiknya. Ya ampus gemes banget. Ucap Meira. Oh ya, silakan masuk semuanya. Dengar-dengar Billy udah ngoceh dari tadi tuh nungguin kalian. Dia emang hobinya ngoceh, Mas. Balas Yuda sambil tertawa. Mereka pun pindah ke ruangan tengah di mana yang lainnya sudah berkumpul. Dari mana aja sih kalian? Gue udah ngabisin makanan 3 piring kalian belum juga datang. Ujar Billy. Itu emang dasar lo yang rakus aja sih, Bill. Semprot Intan yang sedang menggendong anaknya Reva. Ya ampun lucu banget ya mukanya. Hidungnya mancung, masih bayi gini aja udah ganteng. Gimana gedenya? Salsa gemas melihat anaknya Reva. Mau nyoba gendong gak? Sal, ujar Intan. Mau, tapi takut jatuh. Kalau caranya benar, enggak bakal jatuh kok. Intan memindahkan bayi itu ke tangan Salsa dengan hati-hati. Yud, Salsa ngode tuh, udah pengen gendong bayi juga. Fatir langsung menyenggol lengan Yuda yang hanya ditanggapi Yuda dengan senyum-senyum saja. Udah, gue takut jatuh kalau kelamaan. Salsa mengembalikan bayi itu ke pangkuan Intan. Raf, kado dari gue nyusul ya. Ucap Atlas pada Reva. Santai, kelas, tahun depan juga nggak apa-apa kok kadonya. Asalkan black card, hehe. Balas Reva sambil bercanda. Dasar lo, Rev. Udah diratuin gini sama Mas Ronald, masih aja meras cowok lain. Cetus Billy. Apa sih lo, Bill? Orang juga bercanda. Suat Reva. Black card boleh-boleh aja sih, tapi tungguin bayinya gede dulu. Kalau buat emaknya si Ogah ya. Balas Atlas. Setuju. Luna menjentikan jarinya sambil menunjuk Atlas. Guys, ini minuman boleh diminumkan ya? Ujar Noah. Boleh, Noah. Silakan. Aduh, sorry ya, Noah. Sampai lupa nawarin minum juga. Ujar Reva. Santai. Balas Noah. Yuda tiba-tiba berdehem. Mumpung semuanya pada ngumpul, gue pengen kalian jadi saksi. Semua mata langsung tertuju pada Yuda, menatap laki-laki itu dengan tatapan curiga bercampur heran. Sementara Yuda tampak menghadapkan tubuhnya pada Salsa. Salsa mengernyitkan dahi, turut bingung dengan tingkah pacarnya itu. Lalu, Yuda tiba-tiba mengeluarkan kotak cincin dari saku jasnya. Intan dan Luna spontan berteriak melihat itu, yang tanpa sengaja pun membuat bayinya Reva menangis. Ronald langsung sigap mengambil alih anaknya itu dan membawanya pindah ke kamar. Karena tahu kejadian setelah ini pasti akan jauh lebih heboh lagi. Sementara Salsa tampak menutup mulutnya sendiri.
terlampau terkejut melihat cincin yang ditunjukkan Yuda padanya itu. Sayangku, Salsabila Violata, terima kasih karena sudah hadir di hidupku dan memberikan banyak warna yang begitu indah. Terima kasih sudah mau berbesar hati menerima laki-laki biasa sepertiku ini. Terima kasih sudah selalu percaya dan mensupportku dalam segala hal. Makasih sudah mau bersabar menemaniku berproses. Aku nggak bisa merangkai banyak kata untuk mendeskripsikan betapa berharganya kamu. Tapi hari ini aku ingin meminta satu hal. Yuda meraih sebelah tangan Salsa. Will you marry me? Tak hanya Salsa, yang lain juga terlihat terharu menyaksikan proses romantis itu. Intan dan Luna sudah saling tarik-tarikan dari tadi. Meira dan Reva sudah banjir air mata. Yang cowok-cowok juga kelihatan terharu meski tidak ada yang sampai menangis. Sal, buruan dijawab. Bekas jahitan perut gue bisa robek kalau kelamaan nangis. Ujar Reva. Salsa menatap wajah Yuda dengan manik-manik penuh cinta. Cara Yuda melamarnya seperti itu sungguh membuatnya terharu. Yes, you will. Liris Salsa kemudian. Yuda langsung memasangkan cincin di jari manis kekasihnya itu dan memeluk Salsa penuh haru. Benak kedua sedang sibuk mengulas perjalanan panjang mereka selama 3 tahun terakhir yang banyak lika-likunya. Dan alasan teman-temannya turut menangis juga karena mengingat kisah cinta yang Mbak Romeo dan Juliet itu. Asik nih, sebentar lagi kita party lagi. Kondangan, yuhu. Celetukan Billy selalu menjadi hal paling manjur untuk mencairkan suasana.